setiap kamu bisa membantu orang lain, itu kamu punya stok energi positif yang permanen dalam diri kamu. Tuh stres tuh bisa mengubah segalanya loh. Kita selesaikan dulu masalah itu dari diri kita ya. Terus habis itu paling lingkungan terdekat. Itu artinya semakin kita menambah beban dalam diri kita. Ya. Itu. Jadi daripada mengeluh, percaya bahwa masalah itu akan bisa kita handle bermula dari bagaimana kamu menghandle pikiran kamu. Nah, handle pikiran. Iya kan. Udah ngopi, Say? Udah ngopi sih dulu gue ya. Iya, tapi gue tuh gagal fokus sama warna ungu itu. Oh iya, emang lu kan suka banget warna ungu ya. Terus gue juga dapet yang warna ungu. Imut emang untuk buat ngopi sama buat minuman kayak sereal gitu lah. Oh, karena gue kalau lihat warna ungu itu rasanya happy gitu. Itu boleh gue bawa pulang nggak itu? Boleh, ya? boleh. Boleh Tapi ya, gue gitu habisin dulu sih kopinya. Karena kalau enggak gue bakalan stres. Ya. Kok sama kita bilang? Aduh. Karena gue ngeliat warna ungu itu yang tadinya stres itu jadi seneng gitu loh. Ya, ya kan? benar, jadi kayak adem. Gue juga gimana ya, stres ya. Kadang-kadang kok burnout itu kan biasa ya. Ya wajar lah. Terus ya kerjaan, namanya juga ibu rumah tangga, nggak ada habis-habisnya ya saya. Semuanya apa-apa. Tapi gue sandaran nggak apa-apa kayaknya ya. Enak lah biar. Enak kan ya. Santai pokoknya saya faktor santai. gitu loh. Iya, gue juga pokoknya udah mau ngopi, mau teh, mau sandaran. Boleh. Besok kayak kamu butuh beli kursi yang bisa kan tahu kan? Kursi yang buat gue nyaman itu kan yang bisa sampai puter kayak gitu ya. itu. Tapi yang modelnya sofa itu bisa puter-puter gitu cari besok ya. Boleh. Jadi biar gue kalau kesini nggak stres. Gue yang stres. Oh my god, baiklah ya. Saya gue gimana ya? Belakangan tuh kan kayak misalnya kayak gue tuh kayak ngerasa mau mencari teman itu kayak khawatir gitu, kayak seolah kan dalam hidup ini kan ya memang kadang-kadang sekarang tuh orang yang baik, misalnya ya orang yang benar-benar dari hatinya baik, terus orang yang tulus sama gue gitu kan nggak ngerti nih gue yang kayak gimana. Terus akhirnya aku tuh memilih untuk tidak usah punya teman karena ya aku udah ngerasa hektik banget dengan kerjaan dan juga rumah tangga, dan akhirnya aku mau narik diri untuk tidak berteman gitu ya. Cuman kok punya beban juga gitu gue ya, kalau nggak punya temen gue kayaknya gimana ya, masa orang nggak punya teman gitu, kayak kurang gaul gitu loh. Jadi gue tuh kayak bingung sendiri dengan diri gue, sebenarnya apa sih yang gue butuhkan gitu. Lo pernah ngerasain kayak gitu nggak sih? Dulu pernah, tapi sekarang aku udah di fase lues ya. Karena don't worry guys, people come and people go. Kayak gitu loh. Jadi orang itu kan silih berganti. Terus kita itu kan juga semakin hari itu usia juga makin bertambah. Kalau dulu zaman kita kecil atau sampai remaja ya, kehilangan teman satu tuh kayak dunia mau berakhir gitu kan. Ada teman yang ngambek sama gue aja kayak overthinking. Langsung. Salah apa ya gue? Terus kok aku begini? Jadi kita berasa jadi kayak kita tuh mau nampak istimewa, mau nampak bagus untuk orang lain. Pada akhirnya seperti kok remote hidupku, kehidupanku harus diatur orang. Terus standarnya jadi standar orang, kan stres. Terus kalau lu tanya, lu kayak gimana? Nah, gue mau udah di fase, lu mau temenan sama aku, ayo. Lu nggak mau temenan sama aku, lu Dan dalam sebuah kondisi atau komunitas, gue nyaman, gue lanjut. Gue nggak nyaman, gue cabut. Sesimpel itu. Karena, kan gini ya, sebenarnya masalah itu datang, itu silih berganti, ya kan? Kalau orang bilang, gue nggak mau punya masalah, gue mati aja kalau biar gue nggak punya masalah. Hello, kalau di agama kita, di kepercayaan kita, di Muslim lah gitu kan. Kalau bilang, gue bunuh diri aja lah biar gue mati, gue nggak punya masalah. Kalau lu ditanya man robuka, lu nggak bisa jawab, masalah juga tuh di dalam rumah yang 2x1 aja gitu kan. Itu aku cuma pengen ngebangun logika lah gitu loh, bahwa masalah itu akan ada sampai
pun kamu meninggal pun masalah itu masih ada, ya kan? Tapi masalah itu bisa ngebuat kita itu justru dunia kita itu semakin berpelangi, warna-warni, Mejiku Hibiniu, hidup kita jauh lebih dinamis. Tapi gimana sih how to manage your kayaknya nggak pernah ngerasain punya masalah yang satu belum selesai, udah ada masalah lagi, belum, kayaknya belum ngerasain sih. Gue juga manusia bukan robot ya, bilang begitu kan. Juga ya. Kan kalau gue bahagia gue harus tunjukin ke orang. Tapi kalau gue nangis gerung-gerung kan ya nggak mungkin. Jadi pernah fase itu tuh selalu biasanya ada ya. Ada lah, kalau orang bilang bukan gue yang paling menderita. Jangan ngerasa jadi dirinya paling menderita di dunia kayak gitu kan. Loh, gue juga manusia, kadang bisa menangis. Tapi kan orang-orang bilang, memang Mbak Novi bisa nangis. Gue tuh manusia bukan robot, stres juga iya. Sebenarnya apa sih stres itu gitu kan? Stres itu kan definisi ketika harapan dan realita tidak sesuai. Jadinya stres. Benar. Dan stres juga ada tingkatannya tuh, rendah, sedang, dan berat ya. Iya. Juga ada kan tingkatan tergantung ya. Iya, nah, itu gimana tuh, Say? Jadi gue kadang-kadang ngerasa bahwa kalau pas lagi stres itu kan kayak otak pinternya jadi bodoh gitu ya. Iya, jadi sekedar kadang-kadang on gitu ya. Iya, istilahnya jadi kan kayak gitu doang terus. Tapi kalau sudah berlalu tuh gue ngetawain sendiri diri gue. Ya ampun, kayak gitu doang nggak bisa kayak kemarin gitu ya. Tapi pada saat itu kejadian tuh kayak ngeblank, hati panas, otak panas ya kan, udah pengen makan orang ya kan. Gimana menurut lo? Ya, lu pernah kan tapi ngerasain gue normal kan gue? Ya normal nih, selama memang masih dalam batas ya. Satu, tidak merusak diri sendiri, tidak menyakiti diri sendiri, ataupun tidak membuat kegaduhan untuk orang lain. Stres itu hal yang wajar, ya kan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola atau menghandle stres itu, ya kan. Stres itu kan datang pasti ada pemicunya, stresornya apa, ya kan. Dan stres itu nggak cuma diartikan negatif loh teman-teman, ya kan. Jadi ada yang namanya stres positif, ada stres negatif. Ada stres positifnya ada. Gue kira stres adalah barang negatif. Iya, dulu waktu di zaman yang aku belum tahu, namanya stres tuh pasti sesuatu yang negatif. Oh iya, banget. Tapi tidak. Misal nih, udah kita ngomongin kuliah aja deh, ya kan? Karena gue semalam habis kena semprot gitu kan. Gue lagi kuliah, kuliah hari pertama gue kena semprot sama prof gitu kan. Jadi dengan kita kena teguran gitu kan, dalam ketika kita kuliah, ketika kita kerja gitu, kita jadikan teguran itu. Kalau menjadi stres yang negatif, kita akan meratapi nasib. Buset, salah gue apa? Betul. Gue itu ngapain? Kayak gitu kan. Tapi kalau itu dijadikan stres yang positif, gue habis kena damprat nih. Gue mikir, gue salah apa ya? Oh, berarti ini, gue harus memperbaiki ini. Jadi ada sesuatu yang membuat kita itu melenting gitu ya, mau jadi termotivasi untuk akhirnya gue nggak mau ditegur kayak gitu lagi, gue harus bebenah nih apa itu juga stres, tapi itu stres ke arah yang positif. Menggunakan stimulusnya itu jadi positif negatifnya outputnya apa gimana? Positif dan negatif itu tergantung reaksi reaksinya. Kita bereaksinya bagaimana. Jadi ada distress, ada eustress ya. Stres yang positif dan stres yang negatif kayak gitu kan. Cuma memang kebanyakan orang berpersepsi memang bahwa negatif. Stres itu kan negatif, harapan dan kenyataan tidak sesuai realita. Denial mengakui sesuatu kayak gitu. Jadi memang itu reaksi ya. Tapi stres juga itu sebenarnya ada yang cara menyelesaikan stres itu, atau ada orang yang dalam kondisi stres berat maupun sedang maupun ringan, ada yang maunya marah banget, ya pokoknya tiap hari pokoknya marah, pokoknya salah, senggol, bacok semuanya. Tapi ada juga yang tiap hari ya Allah crying nangis, meratapi bahwa terus paling menderita dunia, dengerin lagunya yang melo-melo, ya tambah nyesek. Itu kan beda-beda tuh cara orang tuh. Karena sebenarnya gimana ya? Kayak kita tuh kayak seolah-olah kayak lagu tuh memvalidasi. Oh iya, gitu hati-hati lah dengerin lagu. Kalau kita dengerin lagu lumpuhkanlah, salah. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, kayak gitu kan. Oh iya, itu kan negatif sebenarnya. Lama-lama lo hilang ingatan lo ya, kayak gitu kan. Terus sampai ya. Begini, jadikan aku yang kedua. Oh iya. Biarkan diriku kayak gitu kan. Nah itu
lagu itu kalau kita nyanyikan berulang-ulang kali, masuk ya kan, masuk ke pikiran bawah sadar kita, jadi belief kita, secara tidak sadar. Dan perhatikan aja, itu tuh kayak narik gitu loh, sama kejadiannya. Kok kayak lagu itu ya? Makanya kan ketika kita dalam posisi stres, hati-hati ketika mendengarkan lagu, melihat televisi, atau ngobrol dengan orang, atau membaca apapun itu, hati-hati sekali. Karena posisi stres itu kan kita mesti ngacak tuh otak gitu ya, ya kan? Tiba-tiba kita dimasukin hal-hal yang negatif, itu cepet banget, ya gitu kan, cepet sekali, sehingga membuat kita, gue gitu aja. Iya, cepet kesurupan gitu, ya kan? Ya, jangan ngomong kesurupan ya, gue mending ketemu begal daripada ketemu hantu, ya kan? Gitu kan. Ya hantunya diri sendiri ya, karena kita nggak bisa menata hati dan pikiran, akhirnya kita jadi setan yang paling berbahaya, yaitu diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita lupa diri gitu intinya. Jadi ngomongin setan kita ya, ini siang-siang boleh ngomongin setan. Balik lagi tadi di ini ya, kalau misalnya pas lu lagi kayak stres banget terus gitu, ya tadi kan lu kan sebenarnya pernah ngalamin proses kayak gue ya. Terus tiba-tiba sekarang katanya lu sekarang udah posisi yang udah cuek, bodo amat. Tadi yang lu seneng ya lanjut, gue nggak seneng gue cabut. Nah, itu tuh gimana? Lu melakukan proses itu tuh gimana gitu? Sementara gue sendiri juga sampai yang gue masih bingung, masih mencari-cari gitu. Sebenarnya gue harus gimana? Proses yang tadi aku bilang juga bukan serta-merta simsalabim, ya kan, sesingkat itu gitu kan. Yang pertama adalah waktu itu aku pengen bahagia dengan diriku sendiri dan versiku sendiri. Bahagia itu sederhana ya. Bahagia itu sesederhana. Sesederhana, lu pengen tidur ya lu tidur, lu pengen kentut ya lu kentut, ya kan? Pengen makan ya makan. Sesederhana itu sebenarnya. Cuma kan kadang kita yang buat ribet. Betul. Dulu aku juga orang yang overthinking, kehilangan teman takut, ya kan, ngelakuin kesalahan takut, segala sesuatu tuh pengennya perfect di hadapan orang, di hadapan orang, menurut orang, ya kan, kacamata orang. Pada akhirnya ternyata capek, nggak nyaman ya kitanya. Capek, nggak nyaman. Ini hidupku, ini diriku. Ya aku pengen ngejalanin apa yang memang aku mau, walaupun tetap dengan pakem dan norma yang ada. Nah, dulu aku juga semudah itu ngalamin yang namanya stres. Kadang hopeless, tapi aku bingung aku mau kemana, ya kan. Akhirnya kembali ke tadi ya guys, saya juga, aku kala itu di posisi yang luar biasa nggak karuannya gitu kan. Dan ternyata emang aku sudah harus butuh bantuan kala itu. Di kala itu yang belum begitu familiarnya orang dengan pendampingan psikologi, ya kan. Tapi alhamdulillah aku ditemukan sama orang-orang yang baik kala itu. Aku ingat kok waktu itu, jadi aku benar-benar posisi stres. Tuh stres tuh bisa mengubah segalanya loh. Iya banget. Tubuh kita tuh akan bereaksi, kulit kita akan bereaksi, ya aura muka tuh. Pola hidup berubah kok. Pola hidup berubah, aura tuh ini kayak bahasanya anak sekarang nih ya. Bahasanya anak sekarang, aku copy paste bahasa anak sekarang nih. Auranya aura maghrib katanya. Aura maghrib. Gue juga bingung kok aura maghrib ya, kenapa? Gue bilang gelap ya. Ya gelap kayak gitu kan. Jadi gak enak banget waktu itu tuh akunya gak enak banget ya. Akhirnya gue ngerasa ada yang nggak bener nih sama diri aku. Bahkan sampai, kalau aku ya waktu itu sampai aku ke fase self harm ya, melukai diri sendiri karena ngerasa kok gue nggak ada artinya banget, sepi, gue harus ngomong sama siapa gitu kan, aku harus berbagi sama siapa. Semakin aku bagi sama teman kok kadang nggak peduli kan, hanya 1% loh orang tuh peduli sama kita. 99%-nya bilang apa? Syukur, kayak gitu kan. Tepuk tangan ya, ada. Rasain lo gitu. Rasain lo. Iya banget. Nah di fase titik itu ya aku bilang, gue harus kemana ya? Kayak gitu. Akhirnya gue bertemu sama orang-orang yang baik, yang ternyata mereka juga expert di ilmunya. Nah aku ingat sebelum ketemu mereka tuh aku tuh bilang begini sama Tuhan, gue capek. Ya kan, gue capek, aku nih harus ngapain ya? Aku nih salah apa? Baru inget Tuhan gitu, baru inget Tuhan. Kalau udah begitu tuh jadi inget surga dan neraka. Tapi aku satu kalimat yang aku ucap tuh bilang begini,
aku minta begini sama Tuhan, temukan aku sama orang-orang yang memang dari mereka aku bisa belajar kebesaran. Ya kan? Jadi doa lu siapapun itu. Dan itu doa lu ulang-ulang tuh ya. Doa gue tuh gue ulang-ulang dan akhirnya pada akhirnya gue ketemu sama orang-orang baik. Begitu banyak orang-orang baik. Akhirnya aku didampingi mereka ya, baik dari psikolog, baik dari psikiater, baik dari konselor. Akhirnya aku kenal dunia itu. Anda ternyata. Iya, dan mereka baik. Terus mereka punya pesan yang hampir sama lah, gitu kan. Mereka pesannya begini, Novi, ketika kamu memang sudah bisa memanage dirimu sendiri, kamu bisa menghandle dirimu sendiri, pesan kami sama ya, dia bilang pesan kami, tularkan itu ke orang lain. Dan setiap kamu bisa membantu orang lain, itu kamu punya stok energi positif yang permanen dalam diri kamu. Itu gue inget sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi gue pikir, secapek-capeknya gue kalau gue handle orang, gue cuma pengen punya stok. Gue pengen isi stok. Itu juga gue omongin dalam diri gue kira ya kayak konselor, psikolog itu ketika konseling sama orang kan itu kayak ngisep energi negatifnya tuh kan pasti kan curhat isinya nangis-nangis Bugono ya. Itu kan mengisap. Jadi kan namanya lelah banget gitu. Tapi mindset lu rubah ya gitu ya. Ketika misalnya menghandle klien, terus lu justru itu jadi booster untuk supaya jadi energi lu untuk wow. Apalagi ketika mereka sudah bilang, Mbak Novi, terima kasih. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku sekecil apapun. Tapi lelah ya, tetap lelah capek sih. Capek kan disedot ya. Kalau kita bicara energi lu yang disedot. Tapi dia kasih aku negatif kan pastinya. Kita tukeran kan. Tapi aku inginkan, aku bilang sama tubuhku bahwa setiap aku membantu orang, akan ada energi positif masuk ke dalam diriku. Dan itu jadi energi permanen dalam artian cadangan. Untuk mobil ya, mobil itu kan pasti punya tangki cadangan ya. Jadi ketika dia empty pun dia tuh nggak langsung macet sebenarnya. Nah, aku ngisi itu sehingga tangki cadangan itu tidak akan pernah habis. Tapi tangki yang lainnya tetap akan kesedot, ya kan. Akhirnya aku isi kembali. Jadi jangan sampai tangki itu habis, ya gitu. Jadi prosesnya nggak semudah ini. Prosesnya nggak semudah itu, dan itu kan itu mindset banget. Jadi ada afirmasi yang kita masukkan ke dalam diri kita supaya kita sendiri bahwa tadi itu, jadi jangan sampai malah bikin kita konseling atau orang curhat lah ya. Kalau soal konseling klien juga kan banyak banget pastinya ya, kita satu circle curhat-curhatan. Terus gue kadang-kadang kalau udah yang ngerasa yang dia udah sampai sembuhkan, terus apalagi empati gitu kan, kalau misalnya ada orang empati kan kayak ya Allah, kayak ikut ngerasain ya, kalau dia lagi cerita tentang anaknya yang misalnya nggak bisa diatur, tentang lakinya, tentang apapun, gitu kan. Terus itu udah yang jadi kayak ke bawah, tuh gue kayak ikut capek, padahal guenya sedang hidup sedang baik-baik aja, habis ketemu dia, terus gue jadi ikutan capek, terus gue jadi overthinking, gue mikirin ya kalau laki gue, kalau anak gue, kalau karyawan gue, itu banget, iya banget. Makanya nggak semua orang siap menjadi konselor, psikolog ataupun psikiater, ya kan? Jadi nggak mudah, karena energi itu ya, jadi jadi bukan bisa dikatakan bahwa konselor atau psikolog nggak punya empati, bukan. Tidak. Tapi ini gimana caranya? Dia buat barier dong. Kalau setiap klien kita bilang ada klien perselingkuhan, ikut masuk, kita mikir kalau bini gue begini, laki gue begini, ini gue lelah. Kalau sehari terima 20 orang, udah gitu, kagak sehat, modar gitu. Jadi apa klien lu nya sehat, lu nya mati gitu kan, lu nya masuk gitu kan ke jiwa. Makanya kan nggak keren ya, misalnya konselor masuk rumah sakit jiwa gitu, gara-gara handle klien, kan nggak ngehits gitu kan. Iya, kayaknya udah yang ampun. Tapi kan ya itu balik lagi ya saya, jadi ya gue ya seperti kita kayak ngerasain ya hidup ini yang tadi gue bilang bahwa habis COVID ini kita ngerasain bahwa hidup kok kayaknya cepet banget, cepat segala sesuatu kok tiba-tiba kita jadi kayak dikejar-kejar sesuatu. Padahal yang ngejar siapa juga gue nggak ngerti ya, sumpah beneran. Tapi gue ngerasa kayak dikejar-kejar, kayak waktunya udah habis. Jadi mau tahu punya target-target sehingga kenapa aku juga nggak ngerti gitu. Dan akhirnya seolah-olah tidak siap gue hidup di hidup yang baru ini, new life setelah after COVID ini. Gue seolah kayak nggak siap gitu ya saya. Terus akhirnya gue kayaknya terus kan ya biasa ya, terus latihan napas gitu ya, menenangkan diri. Tapi gue nggak bisa loh kalau cuman dengerin lagu terus gue kelar gitu aja, nggak bisa. Gue harus yang bener-bener yang kayak mempersilahkan diri gue nih untuk yang oke, sekarang saatnya kita tenang ya Yana gitu. Gue harus begitu saya itu. Lu gimana menurut lu tuh kayak gitu tuh? Iya. Ada momen, memang kita memang harusnya menciptakan momen itu ya. Jadi gini ya, ketika kita stres itu kan kita tuh
pikirannya ngacak ya, ngacak ya, random, random gitu kan. Jadi penuh, nggak tahu mau mikir apa kayak gitu kan. Badan gue ini saking penuhnya itu jadi malah jadi ngeblank. Banget. Yang kita lakukan pertama kali kalau aku ya, gitu kan, aku akan fokus pada satu titik dulu. Jadi aku fokus, ya kan. Lepas dulu satu, lepas. Oke. Masalah ini memang harus aku selesaikan. Tapi bisa nggak gue taruh dulu? Itu jadi gini. Taruh, lu kira barang? Ya kalau kepala aku bisa gue taruh ya. Kayak gitu. Ketambah kayak gimana? Lu ngomong taruh gue nggak bisa visualisasi lo taruh. Taruh itu begini. Taruh masalah, please. Kan masalah itu terjadinya di mana? Dipetakan dulu ya. Oke. Terjadinya di rumah, ya kan? Nah, saat ini lu lagi mau di mana? Lu saat ini ada di mana? Ingat konsep hidup itu sekarang dan saat ini. Oke. Kalau masalah itu lagi ada di rumah, taruh dulu di rumah. Jangan lu bawa melangkah keluar dari rumah dengan aktivitasmu yang lain. Masalah yang di rumah masih gua bawa-bawa. Jadi udah pindah ya, gua harus udah pindah lagi nih. Iya, kan jadi berat toh. Itu maksudnya ditaruh. Taruh dulu, setelah ditaruh. Oke, masalah ini kita harus metani, bahasa Indonesia nih metani apa? Melontar, memisahkan, membuat folder ya, memisahkan, ini masalah dengan suami, ini masalah dengan anak, ini begini, ini aku tuh lagi stres mikirin opo. Ya, kalau stres mikirin utang jangan bilang sama Mbak Novi ya. Karena utang itu cuma harus dibayar kayak gitu kan. Karena utang cuma harus dibayar baru kelar laptop. Jadi kayak gini ceritanya. Jadi dikelompok-kelompokkan. Jadi kayak ada folder lu bilang tadi, folderin. Ini masalah keluarga. Berarti suami, anak ada di folder itu. Termasuk orang tua, mertua dan sebagainya ya. Ingat, keluarga ada keluarga inti, ada keluarga apa. Terus ini harus berbagi. Pekerjaan ada lagi. Pekerjaan apa? Ya, mau sama teman kerja, karyawan, bos dan yang lain-lain di situ. Nah, sekarang terus kamu harus sensi. Ini aku lagi stres tuh ngapain sih saja nih? Ya kan? Kamu bayangin nggak? Stres tuh semuanya ngublok-ngublok begitu kan nggak enak. Iya, kecampur ya gado-gado. Iya. Orang datang, Mbak Novi aku nih stres. Kenapa? Nggak tahu pun. Aku bener banget nggak tahu. Emang gue cenayang ya? Iya, makanya kenapa buktinya ada folder. Oke, sekarang yang kamu rasain apa? Sama siapa? Jadi dia bisa juga menceritakannya ya. Tapi kan juga harus dilatih ya. Sama siapa? Kenapa? Terus apa yang kamu mau, harapanmu apa, tapi realitanya seperti kita kan menggali itu gitu loh. Ingat, feeling dan kognitif. Dalam sebuah menyelesaikan masalah, feeling itu butuh, perasaan itu butuh, tapi kognitif, logika juga dibutuhkan. Jadi jangan main perasaan. Iya, jangan selalu main perasaan, tapi juga jangan selalu melogikakan segala sesuatu. Kalau kita selalu melogikakan segala sesuatu juga bawaannya bisa stres, ya kan? Karena kita gak akan bisa jawab surga itu di mana, Tuhan itu seperti apa. Betul ya. Itu jadi jangan seperti itu. Di folder dan misalnya aku jadi ada folder. Terus maksud aku begini, ketika masalah itu di rumah, terus kamu mau keluar dari rumah untuk meeting sama klien, ya kan? Ya udah taruh dulu masalah itu di rumah, lu harus totalitas lagi sama klien. Ya kalau kliennya ini pas lagi klien yang baik-baik saja. Coba kalau klien komplain. Kamu bayangin kamu lagi sudah bawa beban dari rumah, ketemu klien yang mau komplain, kamu kan nggak powerful 100%, sehingga stresmu akan tambah lagi. Nanti habis dari klien kamu ketemu sama karyawanmu buat masalah nih. Pusing lagi pada akhirnya cebung. Nah, itu yang kadang itu kita kenapa sih stres kita tuh semakin hari semakin di manage ya. Karena terkadang kita tidak tahu memilih dan memilah. Mana skala priority, ya kan? Mana yang memang urgent untuk diselesaikan. Sehingga ini tuh pentok, pada akhirnya kita salah menggunakan tools untuk menyelesaikan masalah itu. Walaupun Mbak Novi kok jelimet banget sih, ya memang itu adanya. Dan itu juga nggak bisa ditempelkan sih ya. Bisa. Tapi jadi masalah gue selesaiin masalah keluarga sama masalah kerjaan sama caranya kan juga nggak bisa. Ya kan? Tapi gue maunya gitu ya, kayaknya simple gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi intinya tuh stres itu wajar terjadi pada setiap orang. Pembedanya adalah bagaimana how to handle your problem. Karena kalau udah stres tuh gue udah nggak bisa ngapa-ngapa ya. Jadi artinya harusnya idealnya menjadi ibu, bagaimana cara mengajarkan anak-anak, misalnya bisa lebih bersabar karena anak-anak juga berproses. Gue nggak sabaran ya. Terus udah gitu ngelihat deadline gitu ya. Sebenarnya memang kayaknya target yang gue kasih misalnya sama tim itu agak
agak susah gitu, tapi gue nggak mau tahu. Pada akhirnya kan kayak gitu ya, karena gue stres dan gue akhirnya pokoknya intinya semua yang dalam pikiran gue ini, yuk semua harus sesuai dengan apa yang gue harapkan gitu. Ya, pada akhirnya kan jadi kenceng loh. Kencang, terus yang parahnya lagi adalah akunya stres, anak ikut stres, semua stres karena karyawan stres, semua ikut stres dan akhirnya malah nggak jalan sendiri, bubar. Ya kan, jadi dapat apa-apa. Makanya sebenarnya kan harus menenangkan diri. Memang harus menenangkan diri, harus fokus. Jadi ketika pikiran itu mencar-mencar kemana-mana, kita harus membalikan pada satu titik fokus. Oke, tenang. Ini apa yang mau aku selesaikan dulu. Nah, tapi kan narik dari memencar ke fokus itu kan memang juga butuh cara. Betul. Iya kan. Sebenarnya aku bilang mudah juga enggak, aku bilang sulit juga enggak, ya kan? Lalu aku gimana biasanya? Juga melakukan ini juga by proses. Kalau aku sih ketika memang aku sedang dalam kondisi capek, stres gitu, gue lihat dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya itu target, deadline atau apa, gue tuh pernah di fase yang ini. Gue capek, gue tutup semua buku, gue tutup laptop, bodoh, gue tinggalin laptop, gue pergi. Ya kan? Oke ya, gue tinggalin dulu, gue butuh 1-2 jam, tapi selalu ada deadline buat diri aku. Oke, gue tinggalin dulu semua, gue nggak mau mikir dulu ini semua, 1-2 jam gue pengen rehat. Rehat, bener-bener rehat. Ya kan? Rehat bisa tidur, bisa nonton, lakuin apapun kayak gitu kan. Berawal dari itu, gitu kan. Kalau itu bisa ditinggalkan. Kalau tidak bisa ditinggalkan, minimal beri jeda dulu. Jeda sebentar aja. Kasih jeda sebentar aja. Ya kan? Even itu sekedar lu tarik nafas, lu hembusin perlahan, lu fokus sama nafas, yang tadinya pusing dengan kemana-mana, belajar untuk fokus pada nafas dulu. Fokus dulu nafas, ya memang, kayak gitu kan. Akhirnya, setenang ini ya. Menyadari bahwa Anda itu masih bernafas, itu hal yang paling harus Anda syukuri. Betul. Tapi umur gue udah 36 tahun. Kan kadang-kadang orang kan juga tidak menyadari bahwa, sepenting ini ya nafas ya. Merasakan nafas dari tarik, masuk, tahan, hembuskan perlahan. Apa kita pernah mikir? Jantung gue berdetak, paru-paru gue ngembang kalau itu gue nafas. Kan nggak pernah juga berpikir sejauh itu. Enggak. Makanya kita belajar untuk fokus pada nafas. Setiap tarikan, rasakan organ mana sih yang tubuh tertarik, mana sih yang mengembang ketika buang. Gue ya ambil nafas, buang, tidur gue. Itu juga relax ya? Relax, ya kan? It's okay ya. It's okay, 10 menit ya tidur aja. Lo kan bangun fresh ya? Lu mau ngantuk ya tidur, lu lapar ya lu makan. Jadi nggak selalu gue kalau ngambil napas, tapi berarti harus mengisi afirmasi positif itu nggak harus begitu juga. Bisa juga begitu, enggak juga. Tapi tiba-tiba kayaknya relax terus gue kayak ngantuk, ya udah tidur gitu ya. Gitu kan. Nah, sekarang kalau memberi afirmasi positif dalam pikiran nih, itu kan kita kan tadi kan ada masalah kan lu bilang kan folder-folder nih. Berarti afirmasi juga harus ada banyak dong. Kan tadi kan kita punya cara nih. Afirmasi itu apa bisa dijadiin satu aja, misalnya afirmasi aku kuat menyelesaikan semua. Kayak gitu tubuh kita tuh paham nggak sih sama afirmasi yang satu? Atau gue harus sahabat tarik nafas panjang terus gue mengafirmasi aku adalah ibu yang hebat, aku akan lebih bersabar pada anak-anakku akan bisa menerima apa informasi aku sampai satu. Nanti besokannya lagi gue afirmasi lagi aku akan menjadi istri yang ini, misalnya satu-satu. Itu apa? Gue pengennya maksudnya afirmasi pokoknya gue jadi semua orang yang gue yang gue direct maupun orang yang ini pokoknya semua jadi bisa memahami apa yang gue inginkan. Satu buat semua udah selesai. Pesan gue jangan ngongso. Itu kan gongso. Ngongso itu apa ya? Nelongso. Bukan ya? Nelongso itu kan kayak gimana ya? Ngongso itu jangan rakus. Jangan maruk. Nggak bisa ya kayak gitu ya. Cara kerja tubuh nggak kayak gitu. Nggak bisa. Tubuh itu suka sesuatu yang pasti dan nyata. Ya, nggak bisa abstrak, ya kan? Misalnya kamu mau menyelesaikan bahwa aku mau jadi istri yang seperti ini, ya udah kamu memberi afirmasi pada tubuhmu satu-satu ya? One by one. Jadi sehari bisa banyak tapi bisa, gitu? Tapi diucapkan satu persatu. Ya kalau lu lagi kayak aku mau ngadepin siapa kayak gitu. Oke, Novi kamu bisa, ya kan? Dan ini semua kan bisa, misalnya untuk ketemu klien, ini udah gitu dulu. Jadi sebenarnya mau gua hadapin itu akan lebih mudah ya. Mau ngapain habis ini? Ya mau ngadepin apa ngomong itu kayak gitu loh. Kayak misalnya posisiku lagi nggak baik-baik saja, aku tanya pada diriku, oke Novi kamu sanggup nggak untuk kerja hari ini? Tuh aku tanya sama diriku. Oke, gue sanggup. Oke,
fine, gue sanggup. Dan begitu mau keluar rumah gitu, aku udah bilang, oke, Novi, you can do it. Novi, semua akan baik-baik saja. Just 2 jam kalau ketemu orang. Tapi itu berubah, itu berulang. Dan itu beda banget dalam hidup ya memang ya. Sepanjang jalan dari gue keluar rumah sampai gue ketemu orang itu, gue akan ngomong itu terus. Oke, you can do it. Itu berpengaruh banget sama hidup lu pasti ya. Segala sesuatu itu yakin ya kan. Dan itu akhirnya menjadi kayak habit dalam hidup kita. Itu jadikan kita kebiasaan. Segala sesuatu harus kita positifkan tadi. Apapun itu ya. Betul. Dan nafas itu kunci sih kalau buat aku. Sama sih kayak gue misalnya mau ke dokter aja deh paling gampang ya. Terus habis itu ya Allah mau ke dokter ya kan, mudah-mudahan. Itu kan gue kan doanya gitu ya Bu ya. Ya Allah mudah-mudahan nanti hasilnya baik, aku diperiksa nggak kenapa-kenapa, tetap sehat. Paling ya ujung-ujungnya suruh kurangin berat badan ya oke lah. Ya udah semata-mata itu ya Allah. Jadi gitu ya berdoanya setiap kali mau melakukan afirmasi positif itu. Tapi kalau melakukan kegiatan-kegiatan gue enggak. Kadang-kadang gue juga lupa, tiba-tiba nanti tidak sesuai ekspektasi gue kesel sendiri gitu ya. Ya sebenarnya kayak gini, itu pembiasaan sih. Ketika memang kita lagi mau memberikan sugesti, memberikan afirmasi, memberikan penguatan pada diri kita, ucapkan itu. Tapi kalaupun emang lupa ya udahlah, namanya manusia, nggak apa-apa, fine kayak gitu kan. Jadi memang harus spesifik masalah itu parkir aja, parkir mobil. Gue mau ke Amplas ya kan. Mau ke Amplas hari kayak gini, mana gue dapat jamnya ya, misalnya. Mana udah jam segini, mana gue dapat parkir nih, gue bilang begitu kan. Gitu dulu. Udah begitu terus gerusa-gerusu apa tuh jenengannya gerusa-gerusu itu kesusu apa ya, keburu-buru ya Allah. Itu pada akhirnya nggak enak gitu loh. Tubuh tuh juga ngerasanya nggak enak, ada aja gitu kan. Iya, terus nanti malah jadinya akhirnya penuh beneran nggak dapet ya. Kan? Tapi ketika bilang oke, dapet deh nanti, bilang gitu. Oke, pasti dapet deh. Satu oke, lantai 1 oke, nggak bisa. Oke, 2, 3. Walaupun even sampai di atas sendiri, tapi kan dapet. Iya, benar juga ya. Jadi gini loh, ketika kita stres datang, stresor itu datang, stimulus itu datang, kita nanggepinnya dengan tenang, terus kita memberikan afirmasi diri yang bagus, outputnya pasti akan oke. Meskipun stresnya masalahnya belum selesai, tapi paling nggak kamu, saya siap untuk menghadapi itu. Tapi yang dibutuhkan kan itu. Iya, tapi nggak semua orang bisa loh, Say. Berlatih terus masuk, terus dia tenang, dia nggak ngerti. Gue orang merem ya, banyak ya teman-teman coba afirmasi gitu, malah kemana-mana pikirannya ya, belum masak ini, belum masak itu, belum beresin ini, belum beresin itu, ya akhirnya nggak sukses. Ya karena itu gitu. Hidupnya di mana? Tidak hari ini dan di sini. Jadi kayak semacam ini nggak sih, Say? Kayak hipnosis gitu ya. Kan lu kan hipnoterapis ya. Jadi kayak gitu tuh kan, kayak itu tuh hipnosis tuh kayak lebih mengatur, untuk mengatur apa sih sebenarnya hipnosis? Hipnosis itu kan sebenarnya ilmu atau salah satu bentuk terapis, ketika kita bilang hipnoterapi ya, itu untuk yang berurusan dengan pola pikir, ya kan? Jadi memang mengaturnya lebih ke mindset. Ya, lebih ke mindset, kepikiran, otak kita. Jadi bukan hati, bukan? Ya kan? Itu kan connecting kan. Dalam hipnosis kita akan belajar namanya mind, body, and soul. Bagaimana mengkonektingkan itu semua dengan konsep apa, hidup itu here and now. Nah itu dia. Iya. Memang nggak mudah. Aku belajar hipnosis sudah hampir 14 tahun lah. Dan itu artinya kalau kita coba misalnya ikut pelatihan hipnosis kayak gitu ya, itu bisa ikutan siapa aja boleh, maksudnya gue boleh, siapa aja boleh, ibu rumah tangga doang, maksudnya boleh, bukan yang dia dokter atau dia harus medis itu, bukan boleh, ya? Jadi, semuanya boleh belajar tentang hipnosis. Jadi begini, di dalam isinya afirmasi. Dalam hipnosis itu kan gini, hipnosis tuh ada hipnosis, ya kan, hipnosis, ada hipnotis. Nah, kalau hipnotis itu kan orang yang melakukan, like dentist, kayak gitu kan. Violis gitu. Kalau hipnosis itu adalah yang berbicara tentang ilmu dan pikiran. Hipnosis, ilmu pikiran lah ya, sebenarnya gitu kan. Terus bagaimana sih, siapa aja sih orang yang boleh belajar? Siapapun boleh belajar. Bebas terbuka, namanya ilmu tuh bebas terbuka, tidak harus dari medis. Meskipun nanti kalau medis ada spesifiknya, misalnya kalau dokter gigi itu ada istilahnya hipnodontik. Bagaimana sih belajar tentang hipnosis yang diaplikasikan ketika yang berhubungan dengan gigi, kan ada kan anak-anak tuh takut sama cabut gigi, terus orang dewasa juga takut, bagaimana membuat dia nyaman. Terus kayak gitu kan sebenarnya di YouTube juga, di sosmed juga banyak ya saya. Gue juga kadang-kadang suka ikut, udah tarik nafas, masukkan ini, gue juga suka ikut. Tapi ya udah gitu aja. Jadi sebenarnya emang kita tuh boleh
terserah mau lihat dari YouTube gitu ya, atau memang sebenarnya lebih baik kita kalau mau fokus ya belajar khusus, apa memang ada license-nya atau gimana sih hipnosis? Sekarang itu kan media sosial berkembang dengan hebatnya, jadi banyaklah di-upload di YouTube gitu kan tentang bagaimana how to belajarnya hipnosis. Cuma memang alangkah lebih bagus itu ketika belajar itu offline ya, ketemu gitu ya. Memang ya. Tahu dulu basicnya, pakem-pakemnya. Nanti setelah itu diaplikasikan bebas seperti apa, seperti itu kan. Jadi lebih baiknya sih offline sebenarnya. Iya. Tapi online juga sebenarnya online juga sih bisa-bisa aja. Teorinya jelas gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan ada sepenggal-penggal itu kan. Soalnya kalau bisa sekarang gue lihat sepenggal-penggal ya. Nggak tahu awalnya gimana, awalnya seperti apa. Tiba-tiba padahal kan hipnosis tuh banyak yang dipelajari hingga nanti menjadi gue pusing mulu loh. Pas kapan hari itu pertama-tama dulu gue cobain gitu, terus tuh pusing banget, terus gue bingung sendiri ini gimana ya, masalah apa ya, nggak berani. Jadi mendingan kalau ada instrukturnya memang lebih enak sih. Jadi dalam hipnosis itu nanti kita akan belajar ya gimana sih how to handle stress ya kan, terus bagaimana juga bicara tentang nafas, bicara tentang sugesti atau afirmasi yang positif. Belajar banyak hal lah, karena emang ada tingkatannya kan ketika belajar hipnosis. Aku belajar hipnosis dari 2011. Ya kan, dari 2011 dari belajar yang namanya hipnosis yang just untuk hipnosis panggung, yang 1 2 3 tidur kayak gitu aja, sampai ke akhirnya belajar hipnoterapis, jadi hipnosis yang digunakan sebagai salah satu bentuk terapis. Akhirnya terus kita mengaplikasikan terus itu, nemenin klien ya kan, akhirnya mendampingi klien, sehingga akhirnya aku ambil ke instruktur hipnoterapinya sampai ke klinikal. Jadi memang jenisnya beda ya. Jadi cuma kalau misalnya hanya untuk diri kita sendiri, terus hanya untuk ya atau mengentertain saja tadi. Tapi kalau ternyata gue pengen bisa belajar, tapi supaya kita bisa handle anak atau suami atau keluarga minimal ya, atau teman-teman terdekat gitu, itu beda lagi pelatihannya harusnya. Karena memang ada tingkatannya kan. Nggak semua bisa juga. Sekarang gue bisa untuk diri gue sendiri, terus gue langsung aplikasikan ke orang lain, nggak bisa gitu juga ya. Bisa tapi tidak akan optimal. Tidak akan optimal kayak gitu kan. Bisa tapi tidak akan optimal. Tapi kalau emang sudah pun belajar berapa tingkatan, itu tetap syaratnya adalah you praktek. Baik untuk dirimu sendiri atau mencoba ke orang-orang terdekat kayak gitu ya. Jadi kembali ke tadi kita bicara stres, apa sih hubungannya stres dengan afirmasi positif dan hipnosis? Itu hubungannya sangat kuat. Hipnosis adalah salah satu cara untuk kita bagaimana kita menghandle stres, membantu kita untuk menghandle stres. Banyak. Salah satunya hipnoterapi. Salah satunya adalah hipnoterapi. Mbak Novi sendiri memang sebagai hipnoterapis. Seorang hipnoterapis kayak gitu. Gue pengen tuh ya, besok kita ini ya, boleh ya pelatihan ya. Oke, 1 2 3 tidur kayak gitu kan. Banget terus bangun-bangun masalah gue udah selesai gitu. Kalau gitu gue juga mau kayak gitu kan. Jadi disclaimer ya, bahwa hipnosis itu membantu kita untuk siap menghadapi masalah, bukan siap untuk menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah itu di pegadaian, ya nggak usah belajar hipnoterapi. Apalagi afirmasi gue kaya. Gue kaya terus gue bangun-bangun yang bisa gue kaya gitu kan. Ternyata sebelahnya ada teko ajaib, digosok. Mending lah kalau tuyul kayak gitu kan, gitu. Kadang kalau gue kagak punya duit, gue bilang begini, gue cari tuyul dulu lah, gue mau ke Gunung Lawu kayak gitu. Punya tuyul juga harus kerja kan? Iya kerja. Iya kan? Itu harus gimana itu ya? Itu kalau itu kan kalau babi ngepet. Kayaknya tahu banget ya. Itu mantan ya. Masalahnya nih ngomongin stres sama ngomongin klinik ya, kayak gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi afirmasi itu juga harus logis gitu kan. Gue kaya, gue cantik, gue ini gitu. Tapi kalau lu cantik tapi lu nggak merawat diri juga sama aja. Iya betul. Cantik, aku pintar, aku hebat, aku semua. Tapi tetap harus ada effort kan. Lu cantik ya. Kan nggak harus kamu ke klinik kecantikan juga tidak, tapi kamu merawat tubuhmu, kamu memastikan dirimu bersih, kamu tahu asupan makanan yang masuk ke dalam dirimu. Itu adalah salah satu bentuk percaya diri juga. Itu jadi bikin menyayangi dirimu, sehingga ketika kamu bilang afirmasi positif, aku cantik, aku hebat, aku ini, itu kamu sudah ada effort untuk mengusahakannya itu. Nggak bisa celing serba simsalabim kayak gitu kan, seperti itu. Nah itu di Anora sendiri memang sekarang juga ada mau kita bikin pelatihan di hipnosis
untuk dan instrukturnya kebetulan Mbak Novi sendiri. Ya, Nah yang pasti aku bakal ikut banget itu. Oh ya. gitu. Aku dengan tim ini kayaknya mau ikut karena kita juga pengen banget itu tadi gimana gunanya adalah untuk siap menghadapi masalah. Siap. Bukan menghilangkan masalah. Kalau bisa menghilangkan dulu. Kalau bisa menghilangkan masalah, lah gue mau belajar. Kayak gitu kan. Kalau gue juga ikutan kayak gitu. Pada suhu yang mana kalau begitu kita harus belajar ya. Caranya sih bisa menghilangkan masalah gitu kan. Oh bisa. Kalau itu masalahnya sama suami-suami ya suruh hilang. Sama anak-anaknya apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Menambah masalah baru ya. Apalagi kalau suami kita retur ya, gitu bisa kita retur, kita tuker tambah gitu ya. Ya itu makanya jadi memang kira-kira mungkin barangkali kayak yang mau khususnya kalau di lingkungan di Jogja mau pelatihan bareng sama Anora sama Mbak Novi nanti kita bisa belajar tentang hipnosis. Kita akan kupas tuntas hipnosis seperti apa, terus bagaimana sih mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, dan kemungkinan ketika anda di luar sana, teman-teman di luar sana bisa belajar lebih tekun atau effortnya lebih kuat untuk belajar hipnosis, siapa tahu Anda juga akan bisa membantu orang-orang lain, bisa membantu orang lain ya kan. Nah, sekarang banyak orang yang memang stres membutuhkan gitu, apalagi di dunia yang sedang cepat-cepatnya ini. Sedang cepat-cepatnya. Paling nggak kan sekarang kita selesaikan dulu masalah itu dari diri kita ya. Terus habis itu paling lingkungan terdekat keluarga kita tentunya. Dengan kita baik-baik saja, benar-benar baik-baik aja yang bukan di mulut doang ya, tapi benar-benar sesungguhnya baik-baik saja, lebih tenang dan bisa stres rilisnya juga bisa kita maksimalkan gitu, sehingga akhirnya kita bisa handle keluarga paling enggak atau teman dekat. Habis itu ternyata bisa lagi lebih bermanfaat buat orang lain lebih banyak, why not kan gitu kan. Berarti kalau kayak gitu ada sertifikat atau ada license tuh berarti kita udah ada nanti. Jadi ada ini ada title-nya ya? Oh iya, jadi ada title gelar non akademik. Yang diperbolehkan untuk digunakan. Iya, karena soalnya tahu-tahu kitanya misalnya mau menawarkan diri, kata lu siapa? Udah punya, nah itu ada. Jadi kita boleh menggunakan title gelar non akademik. Dan juga ada sertifikat, ada kartu anggotanya. Kayak gitu. Jadi biar bahwa memang valid, Anda memang belajar hipnosis, bahkan bisa sampai menjadi hipnoterapis, atau bahkan bisa menjadi instruktur hipnoterapis. Cuma kita sekarang lihat dulu kebutuhan Anda untuk apa. Kalau memang teman-teman untuk membantu dirinya sendiri, it's okay. Ya, tapi kalau menurut gue udah dengan kehidupan yang sangat cepat dan penuh stres ini, dengan kondisi yang kan semua orang kayaknya ini zaman tuh sekarang tambah susah loh. Zaman tuh tambah gini, tambah begini, tambah begitu, pokoknya begini-begitunya negatif ya. Nah, artinya bahwa ayolah kita bergeser sedikit, kita coba untuk jangan cuman bisanya mengeluh, tapi mencari solusi, dan itu juga sebagai salah satu bentuk kita stress release tadi, misalnya hipnoterapi. Tapi misalnya nih ada hal-hal lain, kita mau mencoba yang lain juga nggak masalah kan, sebenarnya cocoknya kita juga di mana juga nggak ngerti. Tapi kalau kita nggak memulai, kita tahu dari mana kita sesuai, oh ini cocok nih buat gue gitu kan, ini nggak cocok buat gue. Nah jadi lebih baik mulailah dari sekarang untuk mencari solusi daripada cuman untuk berkeluh kesah. Ya, karena itu akan jadi toksik buat diri sendiri juga dan juga buat lingkungan kita tentunya. Karena semakin kita mengeluh itu artinya semakin kita menambah beban dalam diri kita. Jadi daripada mengeluh lebih baik diam dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan apapun yang sedang kita hadapin. Itu aja sih kuncinya. Kalau semakin mengeluh tuh kayak nambah beban aja satu dan pada akhirnya masalah nggak kelar kayak gitu kan. Adanya ya ayo. Kalau aku sih percaya bahwa masalah itu akan bisa kita handle bermula dari bagaimana kamu menghandle pikiran kamu. Nah, handle pikiran. Iya kan? Ya betul. Handle pikiran kan, itu yang paling utama. Tapi gue setuju sih saja. Soalnya kan gini, lu kalau punya masalah tuh ya udah gelar aja sajadah. Enggak gitu konsepnya. Ya, gelar sajadah memang akhirnya hati gue tenang. Tapi gue bagaimana mengatur mindset gue di situ, gue juga jadinya agak bingung. Nah, kadang-kadang akhirnya di situ sebenarnya kan kayak Tuhan juga mempertemukan kita dengan orang, tiba-tiba gue jadi kenal sama lu seorang hipnoterapis misalnya. Itu kan pasti ada apa di baliknya. Berarti kan itu ilmu, segala sesuatu yang kita baik untuk kita ya coba kita pelajari. Jadi artinya balance aja lah ya. Untuk yang tadi gelar sajadah ya tetap gelar ya. Oh iya, karena itu memang keharusan kewajiban ya. Itu kewajiban
buat kita ya, untuk sholat, untuk itu bagi yang muslim, untuk baca Quran dan lain sebagainya, untuk ketenangan hati. Tapi ini adalah ilmu psikologi begitu ya, yang perlu juga untuk menambahkan kita supaya bagaimana kita kaya gitu akan ilmu, sehingga kita lebih pintar lah dalam menghadapi masalah-masalah yang tambah hari tambah banyak, tambah hektik, tambah semua serba cepat gitu ya. Tapi yang paling penting adalah sekarang gua mau cepet-cepet pelatihan. Kapan ada pelatihan terdekat? Ya, kita akan adain pelatihan ya, Prena, kan. Jadi biar buat teman-teman yang di Jogja, buat teman-teman yang di Jogja, kita bareng, ayo kita latihan bisa bareng. hubungin, mungkin bisa cek juga di IG-nya Anora Kreasi, ya, ataupun juga kalau misalnya mau ngelihat YouTube-nya di Anora Kreasi, nah itu bisa lihat ada informasi di situ. Kalau pas lagi kita mau latihan bareng, ya mari kita berbenah sekarang, ya. Jadi bagaimanapun juga perempuan juga tetap harus punya kecerdasan yang bukan hanya seolah-olah kayaknya perempuan mah baper aja, enggak. Tapi, ya oke, nggak apa-apa, oke. Aku itu emang kaum kita begitu. Ya nggak masalah, tapi kan paling nggak kita bisa handle diri kita sendiri ya. Jadi gue pengennya lebih cerdas aja ya. Boleh mau pelatihannya bareng-bareng Mbak Novi, bareng-bareng aku di Anora, mau pelatihannya di mana aja, yang penting pokoknya kaum wanita Indonesia ini pokoknya harus bisa lebih cerdas, dan lebih bijaksana dalam menyikapi hal. Jangan sampai merasa bahwa dirinya adalah sosok perempuan yang paling menderita di dunia ini, begitu ya. Bahwa kita ayo sama-sama kita segera untuk bisa bangkit dan menjadi sosok yang kuat dan juga mampu berdiri untuk menyokong keluarga. Betul, udah menyokong keluarga aja deh, jangan nyokong Indonesia. Terlalu tinggi, berat, ya kan? Nanti stresnya tinggi lagi. Itu udah ada tugasnya. Segitu juga sudah ada bagian yang tugas-tugas. Oke, begitu ya. Oke, baiklah kalau begitu, gua rasa udah cukup dulu. Cukup ya, dan mudah-mudahan yang di luar sana yang lagi stres, ya stresnya menghilang, ya kan? Yang nggak stres, ya jangan deketin stres. Tapi kalau nggak deketin stres, sebenarnya kalau kayak TikTokan juga gua kan yang sesenang-senang Anda lah, kayak gitu juga udah nggak apa-apa. Sebahagianya Anda lah, sebisanya dilakukan ya bisa dilakukan. Jika butuh lebih, kita ikut pelatihan. Oke, thank you ya buat hari ini ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa dalam keadaan yang happy dan penuh energi positif. Betul, dan tetap waras. Oke, waras. Bye.